Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Salvia Hermonia Pardosi. Nama saya Mesia Tiviasa Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 11 siklus konversi. Pada bab 11 kali ini yang berjudul tentang siklus konversi memiliki beberapa submateri nih. Yang pertama yaitu pastinya tentang siklus konversi, lalu ada sistem persediaan, selanjutnya ada prosedur pemrosesan transaksi persediaan, selanjutnya juga ada sistem produksi, lalu ada sistem akuntansi biaya, dan juga ada sistem manajemen SDM atau penggajian. Oke, submateri yang pertama yaitu siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku atau surprise menjadi produk jadi berupa barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat suatu kejadian ekonomi atau transaksi yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Dalam perusahaan jasa, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan juga sistem akuntansi biaya. Lalu, dalam perusahaan dagang, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan juga sistem persediaan. Dan dalam perusahaan manufaktur, siklus ini terdiri atas sistem penggajian, sistem persediaan, dan juga sistem akuntansi biaya. Selanjutnya yaitu materi tentang sistem persediaan. Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Dalam perusahaan manufaktur, sistem persediaan mengendalikan tingkat atau jumlah bahan baku dan juga jumlah produk jadi. Perusahaan dagang menggunakan sistem persediaan untuk menjamin bahwa barang tersedia untuk dijual kembali. Sebuah sistem persediaan memproses dua jenis transaksi yang telah dibahas dalam siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran. Kedua transaksi tersebut adalah transaksi pembelian barang dan juga transaksi penjualan barang. Oke, yang pertama yaitu pembelian barang. Siklus pengeluaran memproses transaksi pembelian barang, namun jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi ini tergantung pada metode yang digunakan untuk akuntansi persediaannya nih. Nah, terdapat dua metode yaitu metode periodik dan juga metode perpetual. Dengan metode periodik, perusahaan menentukan persediaan awal dan persediaan akhir dengan melakukan perhitungan fisik persediaan. Secara periodik, perusahaan juga menghitung harga pokok penjualan dari saldo awal dan saldo akhir periode dan saldo rekening pembelian. Untuk jurnal pembelian barang dengan metode periodik itu, pada akun debit itu terdiri dari nama akunnya pembelian, lalu di sisi kredit itu dinamakan dengan akun utang dagang. Sedangkan pada metode perpetual, perusahaan menyelenggarakan catatan yang menampung transaksi mutasi persediaan. Jika perusahaan membeli barang, maka pembelian ini akan dicatat dalam rekening persediaan barang, sehingga otomatis menambah kuantitas dan juga menambah kos. Jadi untuk jurnal pada pembelian barang menggunakan metode perpetual itu, yang ada di sisi debit yaitu akun persediaan barang dagang, sedangkan pada akun sisi kreditnya itu tetap sama yaitu utang dagang. Oke, yang kedua yaitu adanya penjualan barang nih. Perusahaan mencatat harga pokok barang yang terjual dalam sebuah rekening buku besar yang berjudul harga pokok penjualan. Jika perusahaan menggunakan metode periodik, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal ketika terjadinya transaksi penjualan. Dengan demikian, harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan nilai pembelian ke harga pokok persediaan awal. Hasil penjumlahan ini disebut dengan harga pokok yang tersedia untuk dijual. Angka ini selanjutnya akan dikurangi dengan harga pokok persediaan akhir untuk memperoleh angka final yang disebut dengan harga pokok penjualan. Jika di perusahaan menggunakan metode perpetual, perusahaan akan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan pada saat terjadinya transaksi penjualan. Pada akhir periode, saldo akhir rekening harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang yang dijual selama satu periode akuntansi.
Nah, sistem persediaan juga memiliki berbagai macam laporan yang dihasilkan nih. Yang pertama yaitu adalah laporan status persediaan atau inventory status report, yang merupakan laporan daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan harga perolehan. Laporan ini memberikan penjelasan tentang persediaan yang dilaporkan dalam neraca. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah laporan per jenis persediaan atau query inventory item. Dalam sistem online real-time, karyawan perusahaan mengetahui kuantitas per jenis persediaan yang tersedia saat laporan ini dihasilkan. Nah, ada dua pilihan nih untuk mengetahui informasi tersebut, yaitu mencetak ke kertas atau melihat di layar monitor. Kemudian yang ketiga adalah laporan pemesanan kembali atau reorder report, yang merupakan laporan mengidentifikasi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Bila kuantitas turun sampai titik pemesanan kembali, sistem pengawasan persediaan memasukkan informasi ini ke dalam laporan. Dalam perusahaan manufaktur, informasi ini mengawali dibuatnya perintah produksi. Lalu yang keempat yaitu laporan hasil perhitungan fisik atau Physic Inventory Report. Laporan ini berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Dengan laporan ini, maka perhitungan harga pokok penjualan dapat dilakukan. Laporan ini terutama dihasilkan atau dibuat jika perusahaan menggunakan metode periodik untuk mengelola catatan persediaannya, namun bukan berarti jika perusahaan menggunakan metode perpetual, lalu perusahaan tidak membutuhkan laporan semacam ini. Dalam metode perpetual, laporan ini bermanfaat sebagai pembanding untuk mencatat akurasi catatan persediaan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada catatan akuntansi. Dalam sistem manual, perusahaan dengan metode perpetual menggunakan kartu persediaan untuk mencatat perubahan nilai dan kuantitas setiap jenis barangnya, termasuk saldo terbaru. Dalam sistem berbasis komputer dengan pendekatan file, pencatatan mirip dengan sistem manual terdiri dari file induk atau master file dan file transaksi atau transaction file. Jika menggunakan sistem manajemen database atau DBMS, data tetap sama, namun disimpan secara independen. Dengan file induk, persediaan yang berfungsi sebagai kartu persediaan dalam sistem manual berisi satu record per jenis barangnya. Nah, untuk yang ketiga, submateri ketiga ini yaitu tentang prosedur pemrosesan transaksi persediaan. Jika sistem persediaan diselenggarakan secara manual, maka sistem ini sudah menjadi satu tergabung dalam siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran. Jika sistem persediaan diselenggarakan dengan menggunakan komputer, maka prosedur pemrosesan dan transaksi persediaannya itu dapat dilihat pada gambar di samping ini, yaitu gambar 11.1 tentang aplikasi persediaan. Nah, untuk penjelasannya, dalam sistem online real-time, Departemen Penerimaan Barang membuat laporan penerimaan barang setiap hari dan juga akan dikirim ke pengolahan data nantinya. Kemudian di bagian gudang juga akan membuat permintaan pembelian yang nantinya juga diserahkan ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam komputer. Setelah data masuk ini, nantinya itu akan dilakukan proses validasi dan juga update untuk menguji ada atau tidaknya data transaksi yang rusak ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi nih di transaksi persediaannya. Nah, jika tidak ada kesalahan, maka akan posting ke file induk nih, dan juga nantinya akan dicetak dan dibuat ringkasannya. Nah, untuk cetak yang pertama ini akan dicetak yang menghasilkan laporan kontrol. Kemudian untuk membuat ringkasannya ini dari data yang sudah divalidasi ini akan membuat ringkasan tentang file ringkasan buku besar. Kemudian dari selesai yang data divalidasi juga akan membuat cetakan tentang laporan pemesanan kembali berdasarkan file induk persediaan yang ada. Selanjutnya yaitu pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan. Pengendalian aplikasi untuk sistem persediaan dibagi menjadi pengendalian input, pemrosesan, dan juga output. Nah, untuk penjelasannya ini, untuk pengendalian jenis input itu dilakukan dengan pengendalian yang pertama adalah uji kelengkapan.
Uji kelengkapan ini yang pertama melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang dan juga kuantitas barang pada laporan penerimaan barang. Lalu yang kedua yaitu melakukan verifikasi terhadap eksistensi, yaitu nomor barang, kuantitas barang, dan juga nomor akun buku besar pada formulir permintaan bahan baku. Selanjutnya akan dilakukan uji validitas nih, yaitu dengan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk persediaannya. Kemudian pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan itu jenis yang kedua yaitu melakukan pemrosesan nih. Nah, dilakukan dengan perhitungan data. Yang pertama yaitu program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa debit pada akun persediaan sama dengan angka pada laporan penerimaan barang. Selanjutnya yang kedua, program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit pada bukti permintaan bahan baku. Nah, yang terakhir itu adalah pengendalian jenis output. Dengan melakukan pengawas, data melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah diproses. Selanjutnya yaitu sistem produksi. Sistem produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Siklus ini juga berkaitan erat dengan subsistem lainnya. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan hubungan antara sistem produksi dan subsistem lainnya secara komparatif yang diuraikan pada gambar di bawah ini. Pada siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan juga ramalan penjualan atau kuantitas yang akan dipesan oleh bagian produk, yaitu berupa kayak order pelanggan dan juga ramalan penjualan. Yang sebaliknya, dari bagian sistem produksi ini akan memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan juga produk tersedia untuk dijual, yaitu sebagai produk jadinya nih. Selanjutnya, informasi tentang bahan baku akan dikirim dari siklus pengeluaran dalam bentuk surat permintaan pembelian, yang dimana siklus pembelian ini juga akan memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan juga pengeluaran lainnya yang termasuk dalam overhead pabrik ke dalam bagian sistem produksi. Nah, selanjutnya, informasi tentang kebutuhan biaya tenaga kerja dikirimkan dari bagian sistem manajemen SDM, yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja ke bagian sistem produksi. Selanjutnya, informasi tentang cost produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan juga pelaporan. Jadi nanti dari sistem produksi ini akan dikirimkan cost produksinya ke bagian buku besar dan juga pelaporan. Serta nantinya pada sistem produksi ini juga akan memberikan laporan ke bagian manajemen. Yang selanjutnya yaitu aktivitas dalam sistem produksi. Aktivitas dalam sistem produksi ini memiliki 3 kegiatan nih, yaitu pertama ada perancangan produk, yang kedua ada perencanaan dan juga penjadwalan produk, dan yang ketiga adalah proses produksi. Nah, bisa kita lihat nih dari gambar 11.3 ini merupakan aktivitas dalam sistem produksi. Seperti pada pertama ini desain produksi atau desain produk merupakan bagian dari perancangan produk yang merupakan tahap pertama dalam pembuatan aktivitas produksi ini. Nah, pada aktivitas pertama ini memiliki tujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, sama pengerjaan, dan juga biaya produksi yang rendah. Nah, dalam aktivitas pertama ini menghasilkan 2 dokumen nih, yaitu daftar bahan baku atau bill of material dan juga daftar kegiatan listnya atau operation listnya nih, yang nantinya akan dikirimkan ke bagian perencanaan dan juga penjadwalan. Nah, dari bagian perencanaan dan juga penjadwalan itu akan menerima sebuah order pelanggan, terus ramalan penjualan dari siklus pendapatan, terus tentunya yang tadi saya bilang dari bill of materials, operation list dari desain produk itu kan telah mengirimkan ke bagian perencanaan, sehingga bagian perencanaan ini akan menerima. Selanjutnya juga nanti di bagian perencanaan juga akan menerima produk jadi dan juga informasi tenaga kerja. Selanjutnya juga perencanaan dan pengeluaran itu akan membuat permintaan pembelian nih ke siklus pengeluaran jika bahan baku yang tersedia ini kayak kurang. Nah, selanjutnya dari bagian kedua ini tuh langsung lanjut ke bagian ketiga yang merupakan proses produksi.
atau dalam hal ini itu namanya kegiatan produksi. Nah, dalam tahap ketiga ini merupakan proses pembuatan produksinya nih. Aktivitas yang terkait dalam proses produksi itu bervariasi tergantung pada tingkat kompetitivitas produk yang dihasilkan dan teknologi pemrosesan yang digunakannya. Seperti kayak tiket waktu kerjanya, tiket pindah, dan permintaan bahannya. Nah, selanjutnya dari ketiga kegiatan yang di sini, seperti desain produk, perencanaan dan penjadwalan, dan juga kegiatan produksi ini nantinya tuh akan langsung dibebankan di akuntansi biaya, karena nanti di akuntansi biaya ini itu akan menghasilkan sebuah laporan yang akan digunakan untuk manajemen dan juga akan menghasilkan harga pokok produksi yang akan digunakan di siklus buku besar dan juga pelaporan. Oke, selanjutnya tahap akhir dalam sistem produksi adalah sistem akuntansi biaya. Tujuan dari diselenggarakannya sistem akuntansi biaya yaitu pertama, menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan juga penilaian. Lalu yang kedua, sebagai dasar acuan harga, dan yang ketiga yaitu untuk menghitung nilai persediaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem informasi akuntansi ini akan mengumpulkan data biaya yang dikelompokkan ke berbagai kelompok, kemudian membebankan biaya tersebut kepada berbagai objek biaya atau produk dan unit organisasi agar dapat diperoleh data yang lebih akurat nih. Maka, selama tahap pengumpulan yang diperlukan, mengelompokkan data secara hati-hati, terus juga seringkali data yang sama dialokasikan dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Misalnya kayak biaya pengawas pabrik dibebankan ke departemen produksi untuk tujuan penilaian kinerja dan bukannya ke produk untuk kepentingan penentuan harga jual dan pembuatan keputusan komposisi produk, sehingga nantinya untuk mengumpulkan data biaya secara akurat digunakan sistem akuntansi biaya. Nah, dalam sistem akuntansi biaya ini tentunya akan menghasilkan laporan nih, yang terdiri dari dua, yaitu laporan kontrol dan juga laporan harga pokok produksi. Untuk laporan kontrol ini atau control report merupakan laporan yang memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses terjadinya transaksi. Sistem akuntansi biaya menggunakan laporan ini untuk mengintisarkan seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambahkan atau dikeluarkan dari rekening persediaan produk dalam proses. Laporan ini juga digunakan untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja yang dihasilkan ke dalam proses sistem produksi tersebut. Lalu yang kedua yaitu adanya laporan harga pokok produksi, yang merupakan sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan biaya produksi yang berbeda-beda. Ada jenis laporan produksi juga yang menghasilkan laporan per jenis produk, per unit produk, per pusat produk, dan lainnya. Sehingga untuk perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, laporan ini menyajikan informasi anggaran biaya dan realisasinya. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas pengendalian untuk transaksi akuntansi biaya secara manual. Yang pertama yaitu tentang aktivitas otorisasi transaksi dari bahan baku dulu. Dengan melakukan manajer pengawasan produksi mengotorisasi pengawas persediaan menyetujui. Selanjutnya, aktivitas pengamanan terhadap bahan baku. Yang pertama, kuantitas ditentukan atas dasar kebutuhan bahan baku. Yang kedua, bahan hanya dikeluarkan jika ada bukti permintaan bahan baku. Lalu, yang ketiga yaitu aktivitas pemisahan tugas, yang dimana bagian pabrik dan bagian pengawasan produksi. Lalu yang kedua ada bagian pencatatan persediaan dan juga bagian gudang. Dan yang ketiga ada akuntansi keuangan dan juga akuntansi biaya. Lalu aktivitas yang keempat yaitu dokumen dan catatan yang memadai, yang terdiri dari 5 kegiatan, yaitu permintaan perintah produksi dengan dibuatnya berdasarkan jumlah pemesanan kembali, kuantitas pemesanan kembali atau pesanan khusus dari konsumen. Lalu ada perintah produksi yaitu dibuat hanya berdasarkan order produksi dan bernomor urut tercetak. Lalu ada catatan harga pokok produksi yang dimana dibuat atas dasar order produksi, transaksi dipusing di setiap hari, dan juga setiap akhir bulan dibuat counter totals. Lalu ada catatan persediaan. Permintaan bahan baku bernomor urut tercetak setiap akhir bulan akan dibuat control totals. Lalu yang kelima yaitu ada buku besar, yang merupakan akuntansi biaya diintegrasikan ke dalam akuntansi keuangan, dibuat kontrol total dari catatan persediaan dan juga akuntansi biaya.
Lalu yang kedua yaitu tentang tenaga kerjanya nih. Ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah otorisasi transaksi. Manajer mengawasi produksi mengotorisasi dan juga pengawas produksi menyetujui. Lalu, aktivitas yang kedua yaitu pemisahan produk, pencatat waktu kerja dan bagian pengajian. Lalu, bagian pabrik dan pencatatan waktu pekerja. Selanjutnya, akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, dan yang keempat adalah bagian penggajian dan juga bagian personalia. Lalu, aktivitas yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah catatan waktu kerja. Waktu yang diperkenankan sesuai daftar kegiatan, tiket waktu kerja dibuat untuk setiap penugasan, dan data pada tiket waktu kerja dan kartu dibandingkan. Untuk biaya tenaga kerja, daftar karyawan dan tarif upah atau gaji diperoleh dari bagian personalia. Posting dilakukan seminggu sekali dan setiap akhir bulan dibuat kontrol totals. Dan yang terakhir yaitu buku besar. Jumlah data tenaga kerja langsung dibandingkan dengan total gaji yang ada. Kita akan membahas lanjutan aktivitas yang tadi, yaitu tentang transfer barang dalam proses ke barang jadi. Nah, tentunya dalam transfer barang dalam proses ke barang jadi ini terdapat 4 aktivitas yang terjadi. Aktivitas pertama itu adalah otorisasi transaksi, yaitu manajer pengawasan produksi mengotorisasinya. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu pengamanan bagi produk jadi. Transfer didasarkan atas laporan produk jadi yang ada. Kemudian aktivitas ketiga yaitu pemisahan tugas, mencatat persediaan dan bagian gudang, akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Lalu aktivitas yang keempat yaitu dokumen dan catatan yang memadai, terdiri dari 4 kegiatan nih. Yang pertama adalah laporan produk jadi dibuat segera setelah proses produksi selesai, penomor urut tercetak. Terus yang kegiatan kedua catatan harga pokok pesanan, dihapus dari catatan barang dalam proses setelah diterimanya laporan barang jadi, dan dilakukan setiap akhir bulan dibuat total kontrolnya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu catatan persediaan. Laporan produk jadi bernomor urut tercetak, setiap akhir bulan dibuat total kontrol. Dan yang keempat yaitu membuat buku besar. Akuntansi biaya diintegrasikan ke dalam akuntansi keuangan, dibuat total kontrol dari catatan persediaan yang ada nantinya. Oke, selanjutnya ini ada flowchart tentang prosedur akuntansi biaya secara manualnya nih. Terdiri dari 4 bagian alir, yaitu ada bagian gudang, bagian pengawas produksi, dan bagian akuntansi biaya dan juga bagian pabrik. Nah, pada bagian pertama ini, bagian gudang. Bagian gudang ini akan membuat laporan atau menyerahkan laporan order ulang ini ke bagian pengawas produk yang nantinya jika persediaan telah mencapai jumlah pemesanan kembali. Nah, dari laporan order ulang ini akan dibuatlah jadwal produksi nih. Nah, akan menghasilkan juga 2 dokumen rangkap order produksi dari penjadwalan produksi yang di atas ini. Nah, dari 2 rangkap dokumen ini, rangkap pertama ini akan dikirimkan ke bagian pabrik, lalu order produksi rangkap 2 ini akan dikirimkan ke akuntansi biaya. Nah, pada bagian pabrik, atas dasar perintah produksi yang diterima, bagian ini akan meminta barang dengan membuat bukti permintaan bahan dan juga akan diserahkan ke bagian gudang. Jadi, di bagian pabrik ini akan membuat bukti permintaan bahan, lalu bukti permintaan bahan ini akan dikirimkan ke bagian gudang nantinya. Nah, dari bagian gudang kan berarti menerima bukti permintaan bahan. Bagian gudang ini tuh juga akan menyerahkan bahannya tuh ke bagian pabrik dan meneruskan bukti permintaan bahannya ini ke bagian akuntansi biaya. Jadi dari pabrik ini kirim ke gudang. Nah, di gudang ini akan mengirimkan bukti permintaan bahan ke bagian akuntansi biaya. Nah, setelah menerima bahan baku dari gudang, di bagian pabrik ini akan membuat produknya nih menjadi bahan jadi nih. Selanjutnya itu juga akan membuat tiket kerja atau sisipkan tiket kerja atau job tiketnya ini. Kemudian nantinya tiket kerja ini itu akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya juga pada bagian pabrik ini akan mengerjakan proses pembuatan barang. Jika telah selesai, maka pabrik akan melengkapi isian pada perintah produksi dan menyerahkannya ke bagian akuntansi biaya. Jadi nanti ada order produksi final ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya.
Nah, di bagian akuntansi biaya, berarti kan tadi di awal udah menerima rangkap 2 order produksi ini, kemudian disiapkan dan dicatatan biayanya ini nih secara manual, kemudian diarsipkan berdasarkan nomor urutnya. Nah, ternyata dari di akuntansi biaya ini, dari arsip ini tuh dikeluarin lagi untuk pembuatan secara manual mencatat biaya produksi. Nah, jadi dari mencatat biaya produksi ini tuh telah menerima bukti permintaan bahan, terus juga arsipan dokumen dari order produksi kedua, dari order produksi rangkap 2 yang di pengawas produksi, terus juga menerima dari tiket kerja di bagian pabrik. Nah, nantinya dari hasil pencatatan biaya produksi ini tuh akan membuat catatan biaya, dokumen catatan biaya. Nah, dari dokumen catatan biaya dan juga order produksi final dari bagian pabrik ini nih akan dibuat untuk menghitung harga pokok per unit. Nah, nanti harga pokok per unit ini nih dibagi 2 juga nih. Akan membuat jurnal vouchernya nantinya akan dikirimkan ke bagian akuntansi keuangan dan juga tentunya akan diarsipkan berdasarkan nomor urutnya. Nah, sekian penjelasan flowchart tentang prosedur akuntansi biaya secara manual. Baik, sekarang ada di bagian prosedur akuntansi biaya berbasis komputer, di mana di dalam prosedur tersebut terlibat bagian gudang, bagian pengawas produksi, bagian departemen pengolahan data, dan bagian pabrik, di mana sebuah prosedur ini dimulai dari bagian gudang yang membuat laporan order ulang, kemudian yang akan diserahkan ke bagian pengawas produksi, kemudian bagian pengawas produksi akan membuat jadwal produksi, dan hasil jadwal produksi tersebut akan menghasilkan dokumen rangkap berupa order produksi 1 dan 2, yang dimana nanti dokumennya tersebut akan dikirimkan ke bagian departemen pengolahan data. Dan kemudian di bagian gudang juga akan mengeluarkan bahan dan bukti permintaan bahan. Dan di mana di departemen pengolahan data ini akan diolah kembali dokumen order produksi tadi, kemudian akan dilanjutkan ke entry data produksi yang dilakukan secara terkomputerisasi, kemudian akan membuat file HP pesanan. Dan kemudian dari pembuatan file HP pesanan akan dimasukkan ke dalam file HP pesanan. Di sini juga file HP pesanan yang kemudian akan dimasukkan juga ke file induk transaksi biaya. Kemudian dari transaksi biaya, hitungan HP per unit dan cetak laporan HP produksi pun akan dilakukan. Untuk proses selanjutnya, akan dihasilkan jurnal voucher dan laporan HP produksi yang kemudian akan diarsip secara urut nomor di bagian Departemen Pengolahan Data. Kemudian, untuk di selanjutnya, tadi dari gudang itu ada proses mengeluarkan bahan dan yang menghasilkan dokumen berupa bukti permintaan bahan. Yang kemudian bukti permintaan bahan juga akan dikirimkan ke bagian Departemen Pengolahan Data dan bersamaan dengan tiket kerja akan masukkan bagian ini akan masukkan entry data produksi secara terkomputerisasi. Dan laporan produk jadi di sini pun akan dimasukkan entry data produksi juga yang nantinya akan dimasukkan ke proses hitung HP per unit dan pencetakan laporan HP produksi. Untuk bagian produksi atau pabrik di sini kegiatannya akan dimulai pada dokumen order produksi yang dihasilkan oleh Departemen Pengawas Produksi yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembuatan bukti permintaan bahan. Yang kemudian dari proses bukti permintaan bahan ini akan dihasilkan proses kembali pembuatan produk dan bukti permintaan bahan. Dan kemudian dari proses
kegiatan manual pembuatan produk akan dilanjutkan dengan proses pembuatan tiket kerja, di mana dokumen yang dihasilkan yaitu berupa tiket kerja. Kemudian proses pun dilanjutkan kembali dengan pembuatan laporan produk jadi dan laporan produk jadi. Seperti itu. Kemudian, berikut adalah tujuan dalam sistem akuntansi biaya. Fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan berikut ini itu tercapai. Yang pertama, semua transaksi itu telah diotorisasi secara tepat. Jadi semua transaksi-transaksi sudah diakses dengan bagian-bagian secara tepat. Dan yang kedua itu semua transaksi yang telah dicatat adalah valid atau semua transaksi-transaksi yang dicatat itu adalah transaksi-transaksi yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga adalah semua transaksi-transaksi yang valid dan telah diotorisasi telah dicatat. Kemudian ini maksudnya adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan transaksi-transaksi yang memang sudah seharusnya ada pada bagian tersebut itu telah tercatat. Kemudian yang keempat adalah semua transaksi telah dicatat secara akurat. Yang kelima adalah semua aset seperti kas, persediaan, dan data dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Kemudian yang keenam adalah tujuannya aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berikut adalah ancaman dalam sistem akuntansi biaya. Dalam akuntansi biaya dan sistem akuntansi biaya itu terdapat ancaman-ancaman beserta akibat-akibatnya akibat dari terjadinya suatu rintangan dalam sistem itu sendiri. Yang pertama itu adalah transaksi tidak diotorisasi. Akibatnya yang terjadi dari transaksi tidak diotorisasi ini adalah produk dan persediaannya itu dapat saja berlebih. Kemudian bisa juga terjadi keusangan, produksi terlalu rendah, sehingga kehabisan barang dan kehilangan penjualan. Kemudian prosedur pengawasan itu sendiri dalam ancaman ini adalah peramalan penjualan yang akurat, catatan persediaan yang akurat, otorisasi produksi, pembatasan akses ke program perencanaan produksi, dan blanko order produksi. Kemudian, ada pula ancaman pencurian dan kerusakan persediaan, yang akibatnya adalah tentunya kehilangan aset dan catatan persediaan itu terlalu besar. Nah, untuk prosedur pengawasan ini yang dapat dilakukan adalah seperti pembatasan akses fisik, pencatatan terhadap seluruh transfer persediaan, pemisahan tugas antara orang-orang yang bertanggung jawab dalam bagian itu, dan penghitungan fisik. Kemudian, ada juga ancaman kesalahan pencatatan dan posting, yang akibatnya dapat berupa perencanaan dan penjadwalan yang tidak efektif dan keputusan yang keliru. Kemudian untuk menjalankan pengawasan pada bagian ini adalah seperti otomasi sumber data, edit control edit entry data, dan penghitungan fisik persediaan periodik dan pembandingan hasilnya dengan catatan persediaan. Kemudian ada juga ancaman kehilangan data, seperti akibatnya adalah kehilangan aset dan pembuatan keputusan yang tidak efektif. Untuk prosedur pengawasan yang dapat dilakukan adalah seperti prosedur backup dan recovery, pengawasan akses fisik dan logis penggunaan label file, pembuatan dan penggajian log penampungan data untuk seluruh aktivitas komputer. Kemudian ada juga ancaman inefisiensi dan persoalan pengawasan kualitas, yang nantinya akan berakibat kenaikan biaya akibat sisa bahan, pengerjaan ulang, dan retur penjualan, serta kehilangan pelanggan dan penjualan. Untuk melakukan prosedur pengawasannya itu dapat berupa pembuatan laporan kinerja reguler, laporan perkecualian,
pengukuran biaya pengawasan kualitas, dan pengukuran proses. Nah, yang berikutnya adalah sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Di dalam sebuah produksi atau pabrikasi, tentu kita tidak asing dengan yang namanya sumber daya manusia, karena seluruh prosesnya pasti tetap akan melibatkan yang namanya sumber daya manusia. Dan dalam sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian, itu adalah ada rangkaian-rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang terkait berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Nah, kegiatannya itu berupa seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru, ada pelatihan atau training karyawan baru, penempatan atau penugasan karyawan baru, penggajian atau penentuan gaji, upah, dan insentif lainnya. Kemudian ada evaluasi kinerja karyawan, dan termasuk juga pemberhentian karyawan. Dan berikutnya di sini adalah diagram hubungan antara penggajian dan sistem lainnya. Jadi di tengah-tengah sini kita dapat lihat ada yang namanya sistem penggajian dan di sini adalah hubungan-hubungan penggajian dengan sistem lainnya. Yang pertama di sini adalah Departemen Manajemen SDM, di mana jika terdapat perubahan gaji tentu akan dimasukkan ke dalam sistem penggajian. Dan sistem penggajian sendiri akan menghasilkan berupa laporan-laporan yang akan dikirimkan ke Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kemudian ada sistem macam-macam departemen, di mana dari macam-macam departemen yang dikirimkan adalah data jam kerja dan kehadiran yang akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem penggajian. Kemudian, sistem penggajian itu sendiri akan menghasilkan laporan-laporan terkait kepada macam-macam departemen tersebut. Yang ketiga ada di sini adalah lembaga-lembaga pemerintah, yang nantinya lembaga pemerintah ini akan memiliki sebuah peraturan dan tarif pajak yang akan dimasukkan ke sistem penggajian. Kemudian sistem penggajian akan membuat laporan pajak dan PPh yang akan diserahkan ke lembaga-lembaga pemerintah. Untuk yang selanjutnya di sini adalah bagian karyawan, di mana nanti sistem penggajian akan menghasilkan cek kepada karyawan dan karyawan akan masukkan seperti data potongan gaji ke dalam sistem penggajian. Kemudian di sini adalah bagian bank, yang dimana nanti sistem penggajian akan mengirimkan cek gaji kepada bagian bank. Dan yang keenam adalah asuransi dan perusahaan lainnya, di mana sistem penggajian akan mengirimkan cek dan laporan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan lainnya, dan perusahaan lainnya dan asuransi ini akan mengirimkan sebuah instruksi dan perubahan tarif ke dalam sistem penggajian. Dan yang selanjutnya di sini adalah diagram arus data penggajian, di mana dari berbagai departemen mereka mengirimkan tiket waktu kerja, kartu jam kerja ke validasi data jam dan kehadiran, yang kemudian akan data hadir dan jam kerja yang telah divalidasi ini akan dijadikan sebagai bahan pembuatan perhitungan gaji. Dan dari pembuatan perhitungan gaji ini pun akan dimasukkan atau disimpan ke dalam file induk gaji, ke dalam buku besar, dan ke dalam tarif pajak dan potongan. Yang kemudian setelah dari proses perhitungan gaji pun akan diproses menuju pembayaran gaji karyawan. Dan gaji tersebut juga akan dilanjutkan ke bank. Kemudian dari pembayaran gaji karyawan ini juga cek akan diberikan kepada karyawan. Nah, kemudian di sini ada bagian atau proses update tarif pajak dan potongan yang nantinya akan disimpan, dimasukkan ke dalam tarif pajak dan potongan.
Kemudian di sini ada bagian update file induk gaji yang nantinya dari karyawan akan dimasukkan bon dan potongan ke dalam update file induk gaji ini. Yang kemudian nantinya file-file tersebut atau data-data tersebut juga akan disimpan ke dalam bagian file induk gaji. Kemudian di sini ada bagian menghitung tunjangan dan pajak yang akan dilanjutkan ke Departemen SDM dan update file induk gaji. Dan juga dari perhitungan tunjangan dan pajak ini akan apabila terjadi potongan gaji atau pajak tersebut, di sini akan dilanjutkan dengan proses pembayaran PPh dan potongan yang kemudian akan dihasilkan cek dan laporan. Kemudian perusahaan asuransi atau perusahaan lainnya akan menentukan tarif dan ketentuan. Apabila tarif ketentuan perusahaan asuransi atau perusahaan lainnya itu memang betul-betul ada, akan dilakukan update tarif pajak dan potongan. Kemudian akan disimpan juga ke dalam tarif pajak dan potongan. Seperti itu. Dan yang kemudian selanjutnya adalah prosedur penggajian manual, di mana di dalam prosedur ini melibatkan bagian supervisor, karyawan, bagian gaji, bagian utang, akuntansi, dan bagian keuangan. Di mana prosedur ini dimulai dari dokumen SK pengangkatan dan dokumen schedule kerja yang ada pada bagian karyawan yang akan dilanjutkan untuk proses penyiapan schedule kerja. Dan kemudian proses dilanjutkan dengan penyiapan tiket kerja dan kartu jam kerja. Dari proses tersebut sehingga dihasilkanlah dokumen tiket kerja dan dokumen kartu jam kerja. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses review. Dan dokumen tiket kerja tadi akan dilanjutkan ke proses akuntansi biaya. Kemudian pada bagian gaji akan ada proses penyiapan catatan gaji yang akan menghasilkan dokumen berupa dokumen catatan gaji yang nantinya akan diarsip secara urutan abjad. Kemudian dari kartu jam kerja tadi akan dikirimkan juga ke bagian gaji yang nantinya akan sebagai bahan untuk pembuatan daftar gaji. Dan kemudian kartu jam kerja tadi akan diarsip secara urutan abjad di sini. Kemudian setelah membuat daftar gaji tentunya akan dihasilkan dokumen daftar gaji. Yang kemudian dari dokumen tersebut akan dilakukan review dan kemudian akan disetujui. Kemudian dilanjut dengan update catatan gaji sehingga akan dihasilkan dokumen berupa catatan di sini yang akan diarsip secara urutan abjad. Kemudian dari review dan disetujui tadi akan dilanjutkan juga sebuah proses penjurnalan dan posting yang akan diinput ke dalam buku besar. Dan di sini daftar gaji tadi akan dikirimkan juga ke bagian utang, yaitu yang dokumennya akan dijadikan bahan sebagai pembuatan voucher dan dokumen gaji tadi dan voucher tadi pun akan dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, dari pertama-tama kita ke bagian akuntansi dulu. Di sini ada dokumen duplikat bukti setor yang dihasilkan di bagian keuangan di sini dan akan dicocokkan dengan daftar gaji di sini yang akan nanti diarsipkan secara urutan abjad. Di bagian keuangan sendiri, yang pertama-tama itu dokumen daftar gaji dan voucher akan dilakukan dua proses, yaitu ada pembuatan cek transfer kas dan bukti setor dan juga pembuatan dan pembagian. Nah, kemudian untuk setelah pembuatan dan pembagian ini akan dihasilkan dokumen berupa cek gaji dan yang akan dikirimkan ke karyawan. Kemudian dari daftar gaji dan voucher tadi juga, apabila dibatalkan, di sini proses dibatalkan akan dilanjutkan oleh bagian utang di sini, di mana voucher tersebut dilunasi dan akan diarsip secara urutan abjad.
Kemudian tadi dari daftar gaji dan voucher juga setelah pembuatan cek transfer kas dan bukti setor, dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan proses penyetoran ke bank dan menghasilkan duplikat bukti setor. Dan dari pembuatan transfer tadi, cek transfer kas dan bukti setor akan dilanjutkan dengan proses penjurnalan dan posting juga yang akan dimasukkan nanti ke dalam input buku besar. Kemudian adalah pengendalian intern sistem penggajian manual, di mana dalam sistem ini melibatkan beberapa aktivitas, yaitu otorisasi transaksi dengan penyediaan mengotorisasi transaksi dan bagian keuangan yang menyetujui. Yang kedua adalah pengamanan terhadap aset dan catatan, di mana atas cek gaji itu dibuat atas dasar daftar gaji yang disusun secara benar dan bernomor urut dengan tercetak, terus hanya ditandatangani jika dibuat dengan benar, kemudian sistem impress rekening bank khusus gaji, kemudian juga didistribusikan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam proses penggajian, kemudian juga diselenggarakan catatan cek yang masih beredar, dan diselenggarakannya catatan cek yang tidak dapat dicairkan. Kemudian adalah pemisahan tugas, di mana di sini maksudnya adalah pencatat waktu kerja dan bagian gaji itu dipisah bagiannya. Dan bagian gaji dan bagian pengeluaran kas juga dipisah bagian yang menghandlenya. Kemudian bagian gaji dan Departemen SDM itu sendiri juga dipisah pembagian tugasnya. Kemudian ada dokumen dan catatan yang memadai. Di sini maksudnya adalah daftar karyawan dan tarif gaji yang terkini diperoleh dari Departemen SDM. Kemudian kartu jam kerja juga dikaji ulang agar tidak terdapat kesalahan di dalamnya, dan pembuatan daftar gaji dikaji ulang juga agar menghindari dan meminimalisir sebuah kesalahan. Yang selanjutnya adalah prosedur penggajian berbasis komputer, di mana dalam prosedurnya melibatkan beberapa bagian seperti Departemen Penggajian, Departemen Pengolahan Data, Manajemen SDM, bagian utang, dan kasir, di mana unit-unit kerja di sini akan menghasilkan dokumen berupa kartu jam kerja dan tiket waktu kerja yang akan dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi, dan bagian Departemen Penggajian akan melakukan entry data waktu kerja. Untuk dokumen kartu jam kerja dan tiket waktu kerja tadi akan diarsipkan secara nomor urut, dan dari entry tadi akan dimasukkan ke dalam file induk transaksi gaji yang akan dilakukan proses sortir untuk selanjutnya, dan transaksi gaji akan diurutkan. Kemudian proses berlanjut ke pembuatan cek dan transfer gaji yang nantinya data ini akan disimpan atau dimasukkan ke dalam file induk gaji dan buku besar. Dari proses pembuatan cek dan transfer gaji ini akan dihasilkan dokumen berupa cek gaji karyawan, daftar gaji karyawan, dan laporan periodik. Dan dokumen laporan periodik ini pun akan diserahkan kepada macam-macam departemen yang membutuhkan. Kemudian pada bagian manajemen SDM terdapat dokumen perubahan data personalia yang nantinya apabila terdapat perubahan data tersebut akan dilakukan entry data oleh manajemen SDM dan nantinya akan dimasukkan ke file induk gaji. Dan dari data di file induk gaji tersebut juga nantinya akan dibuatkan cek dan transfer gaji yang sesuai. Kemudian pada bagian utang ada dokumen daftar gaji yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses persetujuan dan pembuatan voucher, dan yang akan menghasilkan di sini berupa dokumen voucher dan dokumen daftar gaji. Dan pada bagian kasir, dari daftar cek gaji karyawan akan dilakukan review dan tanda tangan bersamaan dengan dokumen voucher dan daftar gaji. Yang kemudian daftar gaji,
Dokumen voucher, dokumen cek gaji, dan cek transfer gaji akan diserahkan ke bagian bank. Untuk bagian daftar gaji, di sini adalah akan dilakukan pengarsipan secara tanggal, urutan tanggal. Dan untuk voucher akan dibagikan ke bagian akuntansi, dan untuk bagian cek gaji akan dibagikan kepada karyawan. Dalam suatu pengendalian sistem penggajian, tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seperti semua transaksi telah diotorisasi secara tepat, terus transaksi yang dicatat adalah yang benar-benar terjadi, kemudian transaksi yang benar-benar terjadi dan telah diotorisasi tersebut adalah telah dicatat dengan benar dan secara akurat. Kemudian semua aktiva seperti kas persediaan dan data dilindungi dari kemungkinan hilang atau pencurian, dan juga aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian adalah ancaman pengendalian dalam sistem penggajian. Yang pertama adalah karyawan yang tidak mumpuni dan karyawan yang tidak jujur. Karyawan yang tidak mumpuni dan tidak jujur ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan karena dapat berpotensi meningkatkan biaya produksi. Pengangkatan karyawan yang tidak jujur juga berakibat perusahaan kehilangan berbagai aset. Untuk ancaman tersebut dapat diatasi dengan prosedur pengangkatan karyawan yang tepat, sehingga karyawan yang diangkat adalah karyawan yang benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dan memiliki karakteristik yang baik. Kemudian ada juga ancaman pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Jadi pemerintah itu memiliki sanksi yang berat terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan, sehingga di mana perusahaan perlu mendokumentasikan secara hati-hati semua aktivitas mulai dari pengumuman, seleksi, dan pengangkatan tenaga kerja untuk menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kemudian ada ancaman pengubahan file induk gaji secara tidak sah. Pengubahan data induk gaji secara tidak sah akan berakibat pada kenaikan biaya tarif gaji, upah, komisi, dan tarif dasar lainnya yang digunakan untuk menentukan kompensasi yang tidak benar. Jadi, di sini apabila ada biaya yang naik, tentunya perusahaan akan mengalami yang namanya kerugian. Dan yang kemudian juga ada data jam kerja yang tidak akurat. Apabila data jam kerja tidak akurat, ini bisa saja menimbulkan biaya yang berlebih juga kepada perusahaan, sehingga akan mengurangi laba perusahaan atau menyebabkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Kemudian ada ancaman dari pemrosesan gaji yang tidak akurat. Apabila terdapat kesalahan dalam pemrosesan gaji, tentunya dapat berakibat kepada karyawan itu sendiri, sehingga akan merugikan karyawan itu sendiri, karena bisa saja gaji yang harusnya dicairkan akan terlambat cair, dan juga ini bisa berakibat kerugian pada perusahaan karena bisa saja terlambat pada proses pembayaran pajak karyawan. Kemudian di sini ada ancaman pencurian atau kecurangan distribusi cek gaji. Ancaman ini dapat berupa penggajian atau pemberian gaji kepada karyawan fiktif atau karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun masih digaji. Hal ini akan menyebabkan kenaikan biaya pada perusahaan sehingga dapat mengalami kerugian dan juga dapat mengurangi laba perusahaan. Kemudian adalah ancaman kehilangan data atau pengungkapan data yang tidak sah. Di sini data yang mengenai gaji karyawan itu adalah sebuah aset perusahaan, di mana datanya harus dilindungi dan hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat data-data tersebut sehingga terjaganya moral antar
karyawan. Kemudian adalah prosedur pengendalian intern sistem penggajian, di mana dari ancaman-ancaman tadi dan akibat-akibatnya dapat dilakukan prosedur pengawasan sehingga hal-hal tersebut dapat diminimalisir, seperti standar pengangkatan karyawan, verifikasi skill pelamar, referensi dan riwayat pekerjaan, mendokumentasikan prosedur pengangkatan karyawan, melakukan pemisahan tugas dan pengawasan akses, mengotomasi pengumpulan data, pengawasan aplikasi, pencocokan antara kartu jam kerja dan tiket waktu kerja, melakukan penjumlahan kelompok dan pengawasan aplikasi lainnya, diselenggarakan rekening khusus gaji, deposit langsung, distribusi cek gaji oleh pihak yang independen, investigasi seluruh cek yang belum diuangkan, pembatasan akses ke blanko cek, dan cek bernomor urut cetak, rekening khusus gaji dan sistem dana tetap, rekonsiliasi independen rekening gaji, pengawasan akses, dan prosedur backup. Untuk kesimpulan dari bab ini, siklus konversi itu mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap dijual. Subsistem yang terlibat berbeda untuk jenis perusahaan, baik itu jasa, di sistem penggajian dan akuntansi biaya, ada di perusahaan dagang, sistem penggajian dan persediaan, dan manufaktur, yaitu persediaan akuntansi, biaya, dan penggajian. Siklus ini bisa dijalankan manual atau dengan komputer, dengan pengendalian yang mencakup otorisasi, pengamanan aktiva, dan pemisahan tugas. Tujuan pengendalian intern adalah memastikan transaksi sah, akurat, dan terlindungi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.